Kalau kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, kita harus membuat anak kita itu bukan hanya kuat, cerdas, penuh kasih sayang, berintegritas, tapi juga punya karakter yang bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, menghidupkan orang lain. Kalau kita hidup, kita harus menjadi berkat bagi sesama. Kalau kita mengajar, kita harus bikin mahasiswa kita itu harusnya lebih berprestasi dari kita. Itu guru yang berhasil. Tantangan terbesar yang pertama tentu sejak masih kecil sampai remaja, orang tua kita kan nggak juga terlampau berada. Orang tua kita itu relatif nggak juga miskin, tapi berkekurangan. Sehingga tantangannya yaitu gimana sih saya bisa membiayai sekolah-sekolah ini sampai seterusnya. Tapi di dalam keluarga kita itu diajarin ora et labora, berdoa dan bekerja. Dalam keluarga kita itu diajarkan you have to be a man. Kamu harus menjadi manusia. You have to be a fighter for the truth. Kamu harus menjadi pejuang untuk menegakkan kebenaran dan patahkan ketidakadilan. Dan untuk itu, tantangan itu bisa diatasi dengan falsafah kami 3. Anda harus kuat secara fisik, ya, the power of cognition. Anda harus punya kelembutan, integritas di dalam hati, tahu ketar, tahu leos, dan juga Anda harus menjadi orang yang punya iman yang teguh kepada Tuhan yang kita percayai. Nah, semangat ini akhirnya mendapat kepercayaan, menghasilkan prestasi akademi yang bagus, sehingga kita nggak perlu, orang tua nggak perlu bayar sekolah kita. Aku ini beasiswa terus. Jadi gini, aku kan 70 tahun pensiun. Jadi waktu itu mereka bilang, wah kalau udah pensiun ini udah pasti duitnya berkurang, kesehatannya berkurang. Tapi saya jalani itu sesudah pensiun, dan sampai sekarang itu masih sehat ya. Pertama, sehat tentu sesudah pensiun kita masih punya income. Ya kalau kita nggak punya duit, gimana kita mau biayai kehidupan kita? Dan income itu saya dapat dari saya walaupun sudah pensiun masih dipercaya untuk menjabat beberapa jabatan. Kepercayaan itu karena ilmu yang saya tekuni itu diterapkan di masyarakat. Waktu di Australia kan saya belajar ekonomi dan saya belajar business management. Jadi pulang saya ngajar dan karena karya-karya ilmiah saya diangkat jadi guru besar walaupun sudah pensiun di Universitas Pelita Harapan. Wah, gajinya cukup lumayan, berapa tahun ya. 3 tahun di sana ngajar managerial economics. Rupanya tulisan-tulisan saya ini menarik perhatian dari para konglomerat dan para pemegang saham. Aku nggak tahu, aku dalam RUPS-nya dari Lipo dan dari Metropolis,
aku udah diangkat jadi pertama komisaris Holland Village di Manado. Sesudah Coral Village di Manado, aku dipilih ya, bukan dipilih oleh rapat. Pemegang saham di Metropolis Group PT Agora General Hospital. Kami sedang bangun rumah sakit, apartemen, dan mall di persimpangan Cempaka Putih dan Bypass. Lalu sesudah itu kami dirikan perusahaan ini, PT Kima. PT Kima saya dapat ide dari anak-anak saudara saya, kenapa kita tidak bikin bisnis yang kira-kira cocok dengan revolusi 4.0 online kan. Saya bilang, opa ini kan udah sibuk, masih juga diminta bantu-bantu ngajar di mana-mana, dan opa ini kan apalagi aku mau cari duit. What else? Kalian yang harus perlu. Tapi begini, sebagai grandpa, kita harus memberi semangat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk anak cucu kita kan. Dan kenapa saya masih sehat? Kita harus percaya 4 hal. Harus ada keseimbangan dalam hidup. Pertama, kita harus punya kognitif, the power of cognition. Kecerdasan berpikir kita harus dipelihara. Ya, jangan sampai linglung lah. Ya, kita harus mengajar, itu cognitive power. Yang kedua, kita harus punya affective power, emotional intelligence. Ya. Dan ketiga, kita harus punya psikomotorik. Ya, otot-otot ini harus keep active. Dan yang keempat, kita harus punya spiritual, faithful, keyakinan spiritual. Untuk psikomotorik, saya rutin main golf 2 kali seminggu. Besok aja kita turnamen golf di Rancamaya. Aku ikut asosiasi PGIK, Persatuan Golf Insan Cendekia, atau PGIC. Jadi maksud kami, fisik itu, hidup ini harus relax lah, santai. Lurus sih harus, tapi kita harus pakai lurus ular, Pak. Lurus itu tujuannya ke sana, tapi dia bengkok-bengkok dikit. Tapi waktu ular itu ke depan, nggak ada rumput yang tetap terpelihara berdiri lagi. Jadi kita nggak menyakiti orang lain kan. Itu yang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Lalu kita juga pergaulan sosial itu harus bagus. Saya itu nggak boleh milih-milih orang. Saya sebulan ini baru pulang dari Manado. Di mana saya tinggal? Di desa. Saya bergaul dengan orang desa. You nggak boleh merasa lebih tinggi, ya. Tapi kalau mungkin saya simpulkannya, you have to be humble. Kita harus merasa humble lah, rendah hati, nggak merasa hebat, begitu. Dan itu kita ajarin kepada, sehingga cucu-cucu saya itu seneng amat sama aku. Opa, pingin kita supaya juga kita itu sukses seperti Opa. Sukses dalam arti kita itu di usia pensiun ini menikmati kemerdekaan, Pak. Saya waktu rektor hampir 5 tahun,
Setahun sebelum saya turun, saya bilang ke mereka, tepuk tangan yang mahal bukan waktu Anda naik panggung, tapi waktu Anda turun panggung, orang masih standing applause. Dan itu yang saya nikmati. Ya. Walaupun saya sudah pensiun, tapi kalau kembali ke kampus, masih banyak orang minta saya hadir, ngasih ceramah, gitu. Itu aja. Jadi itu kenapa sampai sekarang ini sehat. Yang tentu kesimpulannya, all is by the grace of God. Semua karena anugerah Tuhan. Ya, kalau pengalaman saya, kita memang harus berusaha up to the limit. Kita harus berusaha sekuat tenaga sampai semampu kita bisa. Ya, tapi pada saat kita sudah nggak bisa, kita harus menerima itu sebagai satu fate, ya. Memang beginilah kita ikhlas. Tapi peranan, semangat, dan keyakinan untuk patah tumbuh hilang berganti itu tetap. Itu Siliwangi, bagus loh. Esa hilang, dua terbilang. Ya, sekarang saya gagal, tapi saya nggak pernah putus asa. Nggak pernah, kita harus tetap berusaha. Kalau jalan satu mentok, banyak jalan ke Roma. Ya, kalau kita juga percaya, saat tiada jalan, sabarlah, Tuhan akan buka jalan. Dan yang penting selalu kita gini Pak, untuk hari besok kita punya vision, kita punya rencana. Tapi we have to live day by day. The most important days of all days, ya, hari yang paling penting dari semua hari bukan hari kemarin. Hari kemarin udah lewat, bukan juga hari esok. Maybe tomorrow will never come. Tapi yang penting today. Yang penting hari ini kita membuat keputusan yang sehat. Kita membuat langkah-langkah yang kita sudah pikirkan. Oh, aku harus datang ke interview ini. Sekarang ini, keputusan sekarang ini yang menentukan besok. Ya. Ya itu, jadi the most important day of all days is today. Jadi makanya kalau kita ke kamar mandi, besok sih ada besok, tapi hati-hati lu jangan kita terpleset. Kalau kita berkendaraan, besok sih kita mau ke Bandung, tapi sekarang ini harus hati-hati dulu di jalan. Gitu. Besok sih aku ingin jadi gubernur, jadi direktur. Tapi berhasil dulu sekarang ini, baru kita dipercaya untuk hari besok. Ya kan? Mungkin banyak orang yang gagal karena dia punya semangat esok, tapi hari ini dia lupa bahwa yang menentukan besok itu sekarang ini. Itu filosofi saya. Saya tertarik di Kemah Food karena orang lain aja ngundang saya, minta tenaga saya menjadi direktur dan Kemah Food. Kenapa Kemah Food yang ada ide dari anak-anak saya nggak mau. Jadi supaya berharap agar supaya pengalaman-pengalaman secara teoritis dan secara praktis bisa juga dirasakan oleh kita ini yang keluarga di Kemah Food. Apalagi Kemah Food ini bergerak di bidang kuliner, ya, fashion dan entertainment yang harus mengandalkan kreativitas dan market trust, kepercayaan dari ini yang saya ajarin ke direktur Kemah Food. Jaga kualitas, jaga kepercayaan konsumen, ya.
Dengan itu kita bersaing secara sehat dan maju. Thank you.